Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, good morning. How are you today? Alhamdulillah, Ustazah Dini fine too. Thank you. Anak-anak, Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, Ustazah Dini akan mengajak kalian untuk mereview kembali tentang pelajaran luas permukaan bangun ruang. Ya, tentunya kalian masih ingat bukan? Beberapa saat yang lalu kita sudah mempelajari tentang luas permukaan. Nah, menjelang PTS minggu depan, Ustazah berharap kalian bisa mengerjakan soal-soal terkait dengan luas permukaan. Kita review kembali ya. Luas permukaan bangun ruang apa saja yang kita pelajari pada kelas 6 yang kemarin? Ya benar, kita mempelajari bangun apa ini namanya Nana? Di mana setiap rusuknya panjangnya sama, dinamakan bangun kubus. Ya. Bagaimana untuk menghitung luas permukaannya? Ya, luas permukaannya adalah 6 kali rusuk kali rusuk. Itu adalah untuk sebuah kubus yang utuh. Berbeda lagi nanti kalau ada soal, tetapi pertanyaannya adalah luas bangun kubus tanpa tutup. Maka untuk menghitungnya cukup 5 kali rusuk. Bangun yang kedua. Nah, ini hampir sama dengan kubus, hanya saja berbeda di sisinya. Bangun apa ini? Iya benar, ini adalah bangun balok. Kita sudah mempelajari luas permukaannya ya. 2 kali P kali T ditambah P kali L ditambah L kali T. Tentu saja ini adalah jika balok tersebut adalah utuh, terdiri dari 6 sisi. Berbeda jika soalnya hanya sebuah balok yang tanpa tutup. Tentunya hanya terdiri dari 5 sisi. Sudah kita pelajari ya minggu kemarin. Bangun ruang berikutnya yaitu tabung ya, tabung. Bagian-bagian tabung masih ingat ya? Ada 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berbentuk persegi panjang. Luas permukaannya adalah 2 kali Pi kali R kali R. Ini adalah menunjukkan 2 lingkaran, ya, bagian atas dan bawah. Sedangkan 2 kali Pi kali R kali T ini adalah menunjukkan luas permukaan selimutnya. 2 luas gabungan ini bisa dituliskan ya. Ini kan ada 2 sama 2 Pi R. Jadi ini dikelompokkan 2 kali Pi kali R dikalikan yang masih belum adalah R ditambah T. Ya, sehingga untuk menghitung luas permukaan tabung utuh itu adalah 2 kali Pi kali R kali dalam kurung R ditambah T. Berbeda lagi kasusnya jika diminta untuk menghitung luas permukaan yang tanpa tutup. Sehingga hanya ada 1 lingkaran. Ini hanya ada 1. Sehingga tidak bisa diringkas seperti ini ya, Nana. Nah, setiap kasus itu penyelesaiannya mungkin berbeda-beda ya. Oke, bangun berikutnya adalah apa ini? Kerucut ya. Ini adalah jari-jarinya dan ini adalah garis tinggi kerucut. Maaf, ini adalah tinggi kerucut sedangkan ini adalah selimutnya.
untuk mencari luas permukaannya sama dengan Pi kali R ditambah S. Pi kali R yang ini saja itu adalah menunjukkan luas permukaan bagian lingkaran alasnya ini. Sedangkan Pi kali R kali S itu adalah menunjukkan luas permukaan bagian selimut. Ya. Bangun berikutnya adalah, ini adalah bagian tutup dan alasnya yang berbentuk segitiga. Ya, namanya bangun prisma tegak segitiga. Luas permukaannya adalah 2 kali luas segitiga ditambah 3 kali luas persegi panjang. Ya. Bangun berikutnya adalah 5 segi 4. Ya, 5 segi 4. Alasnya ini berbentuk segi 4. Bagaimana luas permukaannya? Luas alas ditambah 4 kali luas segi 3. Nah, bagaimana dengan luas permukaan bola? Masih ingat ya? Ketika kita mengupas jeruk ya, luas permukaan bola, kulit jeruk kita kupas kecil-kecil, kita potong kecil-kecil, maka kulit jeruk itu akan membentuk berapa lingkaran? Ya, akan memenuhi luas dari 4 lingkaran. Sehingga luas permukaan bola adalah 4 kali Pi kali R kali R. Sementara ini yang beberapa saat yang lalu, bagaimana langkah-langkah untuk menentukan luas permukaan gabungan? Masih ingat ya, Nana? Jadi yang pertama, kalian harus bisa menentukan bangun ruang apa saja yang menyusun bangun tersebut. Jadi, terdiri dari 2 bangun. Bangun apa saja itu? Kemudian yang kedua, hitunglah luas permukaan setiap bangun ruang. Namun, perlu kalian perhatikan di sini, bangun ruang yang bagian atas tentunya bagian alasnya tidak terhitung karena dia berimpit dengan bagian atas bangun di bawahnya. Ingat ya. Jadi, untuk bagian bangun ruang yang di atas posisinya alasnya tidak terhitung karena bangun yang bagian atas, alasnya berimpit dengan bagian atas bangun ruang yang di bawahnya. Langkah yang ketiga, setelah itu jumlahkanlah luas permukaan dari semua bangun ruang tersebut. Oke. Ustazah ambil contoh, masih ingat ini ya. Hitunglah luas permukaan bangun di samping. Jadi bangun ini terdiri dari bangun tabung dan bangun balok. Masih ingat? Yang tidak dihitung adalah bagian lingkaran bawah. Ya, alas dari tabung tidak dihitung. Sehingga untuk bagian tabung itu hanya ada selimut dan atasnya. Namun, ini bisa kita hitung atas ini, kita jadikan alas. Tidak apa-apa kan? Karena atas dan alas ini luasnya adalah sama. Bangunnya juga sama. Sehingga untuk bangun tabung, ya ini penyelesaiannya. Luas permukaan tabung itu kita hanya menghitung luas selimutnya saja. Karena bagian atasnya kita gabungkan dengan bagian atas bangun balok. Apa rumusnya luas selimut tabung? 2 kali Pi kali R kali T. Ya, hasilnya seperti kemarin ya, sudah kita jelaskan. Ya, 1760 cm persegi.
Kita hitung bagian yang kedua. Ini penjelasan yang tadi ya, luas alas tabung yang bagian bawah ini berimpit dengan luas permukaan balok bagian atas sehingga tidak dihitung ya. Bagian yang kedua, kita akan menghitung luas permukaan balok. Luas permukaan balok ini yang bagian atas tetap terhitung karena untuk yang berimpit dengan bangun yang atas itu sudah tergantikan dengan bagian atas tabung sehingga balok ini utuh ya. Luas permukaannya utuh. Jadi ada 6. 2 kali P kali T ditambah P kali L ditambah L kali T. Ya, hasilnya seperti yang sudah pernah kita pelajari ya. 3.808. Kita belum menyelesaikan permasalahan ya. Permasalahan ini akan terselesaikan jika dua luas bangun itu digabung atau ditambahkan. 1.760 ditambah 3.808 hasilnya adalah 5.568 cm persegi. Inilah luas permukaan dari dua bangun ini. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin anak-anak. Untuk luas permukaan bangun ruang sudah kita pelajari kembali. Ustazah berharap kalian bisa mengerjakan dengan benar soal-soal PTS minggu depan. Jangan lupa untuk selalu memegang kejujuran ya Nana. Izinkan Ustazah Tini selalu berpesan, don't forget to pray on time. Don't forget reading of Holy Quran. Don't forget obey your parent. Don't forget study hard. Stay at home and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.